Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara. Bisa mic-nya dibesarkan sedikit? Nah, saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri judul Kenapa Yosef disertai Tuhan. Ya, kita baca dulu kitab Beresyit 39 ayat 23. Kalau saudara yang membawa kitab suci boleh dibaca, yang tidak membawa bisa mendengarkannya. Demikian bunyinya. Pemimpin rumah bundar itu atau sipir, saudara ya, tidaklah mencampuri segala sesuatu yang berada di tangannya, karena Yahweh ada bersamanya, dan apa yang ia lakukan Yahweh membuatnya berhasil. Amin. Nah, saudara yang terkasih, Yusuf memiliki impian yang cukup besar, yaitu pada usia 17 tahun. Dalam perjalanan hidupnya banyak diwarnai dengan kepahitan. Artinya hidupnya penuh dengan penderitaan, saudara. Mungkin kalau kita sudah menyerah, kita berkata, loh, katanya ada Tuhan, kok seperti ini? Atau kita akan berkata, saya sudah memelihara kekudusan, tapi kok seperti ini hasilnya? Ternyata Yosef tidak seperti itu, saudara. Bahkan ayat ini dikatakan, karena Yahweh ada bersamanya. Yosef bisa saja mengatakan, loh, katanya Yahweh bersama saya. Atau orang menyebutnya Immanuel. Mana buktinya saya masuk penjara kok? Udah gitu saya termasuk dituduh, difitnah dalam penderitaan ini, artinya dosa yang tidak aku perbuat, tetapi aku dianggap mau memperkosa istri Potifar. Dan bukan cuman itu saja, Yosef bisa saja komplain kepada Tuhan. Atau kita semua kaum idealis yang selalu mengatakan bersama Tuhan itu selalu enak. Siapa bilang, saudara? Di dalam kisah ini, kalau kita lihat alur ceritanya, Yosef mengalami banyak sekali penderitaan, saudara. Kalau kita saja mungkin sudah mundur, meninggalkan Tuhan dengan berkata, katanya Tuhan menyertai, mana buktinya? Kok aku masuk penjara? Atau kita akan berkata, seharusnya jangan begini ceritanya. Seharusnya Tuhan memberi pertolongan. Tapi tidaklah demikian, saudara. Saya katakan dengan jelas, semakin banyak tantangan, semakin banyak penderitaan, percayalah kesaksianmu akan menjadi semakin indah. Coba saudara perhatikan orang-orang yang bersaksi, pasti akan banyak sekali menceritakan kesulitan demi kesulitan, tetapi Tuhan selalu menyertai. Demikian pula Yosef, saudara. Dalam penderitaan yang luar biasa, bahkan kalau kita baca di dalam kitab Yaser, kita temukan bahwa Yosef itu di penjara cukup lama, saudara. Memang di kitab kita tidak ditulis berapa lama, tapi di kitab Yaser itu tertulis, cuman saya sudah lupa, tapi cukup lama, saudara. Saya berpikir, kenapa kalau Tuhan beserta
katanya berserta, kok harus masuk penjara? Tapi saya katakan, inilah indahnya cerita Yosef. Saya akan potong-potong saudara, sekecil mungkin, agar saudara bisa memahami betapa Yosef memiliki visi dan impian pada usia 17 tahun. Baru punya visi saja sudah masuk penderitaan saudara. Tapi saya katakan, justru munculnya penderitaan, Yosef dicemplungke dalam sumur, kemudian dijual oleh kepada orang Ismail dan dibeli istri Potifar, terus menerus seperti itu adalah bagian dari perjalanan hidup Yosef. Secara hukum alam supranatural, visi dan impiannya itu mulai dikerjakan oleh Tuhan. Seperti yang kemarin saya katakan, no cross, no crown. Tiada salib tanpa mahkota. Artinya saudara, jangan saudara berpikir bahwa dengan mengikut Bapak Yahweh itu selalu saja enak. Tidak. Ayat ini jelas-jelas loh, dikatakan karena Yahweh ada bersamanya. Kalau di ayat ini dikatakan karena Yahweh ada bersamanya, itu bohongan apa sungguhan? Itu pasti sungguhan saudara. Dan kita bisa mengatakan, kok begini jalan hidup saya? Sepertinya tidak adil. Saudara yang terkasih, sekali lagi saya katakan, semakin banyak penderitaan, yang penting saudara tidak luput dari visi dan impian, tidak melepaskannya, maka visi dan impian saudara masih terus bergerak. Entah kapan waktunya, itu hanya masalah waktu saja. Jangan saudara berkecil hati. Ini hanya masalah waktu saudara. Kegagalan demi kegagalan, ada orang di luar sana yang menyebut kegagalan adalah berkat yang tertunda atau kesuksesan yang tertunda. Nah, oleh sebab itulah, kalau hari ini saudara punya masalah, punya tantangan hidup, jangan engkau berkecil hati. Saya katakan dalam nama Bapa Yahweh, Yahweh selalu bersama saudara. Sama seperti Yosef, Yahweh juga ada bersamanya. Saudaraku yang terkasih, ada satu pertanyaan yang cukup menarik. Kenapa Yosef disertai Tuhan? Melalui modul inilah saya ingin saudara mencontoh. Kalau Yosef disertai Tuhan, saya percaya saudara juga pasti disertai Tuhan. Cuman yang jadi masalah, apakah saudara bisa mengikuti jalan hidup Yosef? Termasuk saudara-saudara yang ikut streaming pada malam hari ini. Mungkin saudara mengalami seperti Yosef. Saudara harus mencucurkan air mata. Dan kita seolah-olah tidak bisa melihat apa-apa. Biasanya saudara, orang yang mengalami dalam tanda petik kegagalan, walaupun itu bukan namanya kegagalan, tetapi itu hanya sukses yang tertunda saja. Biasanya orang yang mengalami kesulitan, langsung dia menghakimi Tuhan dengan berkata, Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu hanya untuk si A dan si B serta si C, tapi tidak demikian untuk saya. Tapi malam hari ini saya tekankan, kegagalan yang saudara anggap itu kegagalan, sebetulnya itu adalah jalan ceritanya Tuhan sendiri.
Dan percayalah, akan tiba saatnya di mana engkau akan bersorak-sorai dengan sukacita. Bukankah kita seringkali menyanyi, ratapanku telah kau ubah menjadi tari-tarian? Itu yang penting, saudara. Nah, sekarang kita akan selidiki. Saya menemukan cukup banyak, saudara. Ada 8 hal kenapa Tuhan menyertai Yosef. Mari kita telusuri satu persatu. Yang pertama adalah Yosef tidak pernah komplain apapun. Saudara cari di dalam kitab Beresyit, saudara tidak pernah komplain. Yosef tidak pernah komplain dan berkata, Tuhan, ini apa-apaan. Tidak pernah, saudara. Seringkali manusia banyak komplainnya. Saudara boleh cerita atau baca tentang Yosef. Tidak pernah kita temukan bacaan bahwa Yosef marah-marah sama Tuhan, komplain. Sebagai manusia bisa saja dia menangis. Sebagai manusia bisa saja dia mengalami tidak nyaman. Tidak terdengar Yosef membela diri. Dia berserah sepenuhnya. Mau diapain sama Tuhan terserah. Tetapi tetap dia mempercayai semuanya kepada Tuhan. Saya sengaja kasih garis kuning atau saya warnai kuning, yaitu kata komplain apapun. Ayo kita mau jujur di hadapan Tuhan. Jikalau kita mengalami kesulitan, kita komplain sama Tuhan, kita marah sama Tuhan, kita kecewa sama Tuhan, malam hari ini bikin pemberesan. Katakan, Tuhan, saya minta ampun, saya pernah komplain dengan Engkau, saya pernah kecewa dengan Engkau, bahkan saya ingin bunuh diri. Bila perlu lebih cepat, Tuhan pindahkan saya ke alamat. Sekali lagi saya memberi nasihat kepada teman saya, kalau kamu menghadapi masalah seperti itu, jangan sekali-kali kamu komplain atau mengeluh kepada Tuhan dan berkata engkau tidak adil. Apakah engkau tuli Tuhan? Apakah engkau tidak mau bertindak menolong saya? Sekarang miliki kepercayaan, saudara, bahwa yang penting kita sudah berdoa. Kalau kita sudah berdoa, Tuhan itu dengar atau tidak? Dengar, cukup sudah. Ya. Tidak usah saudara ngamuk sama Tuhan, marah-marah sama Tuhan. Hentikan. Saya katakan kepada teman saya bilang, kalau kamu masih komplain, kamu masih marah-marah sama Tuhan, mencari keadilan, sekarang tujuanmu kemana? Saya akan pergi ke luar negeri. Apakah dengan pergi ke luar negeri tidak akan ada masalah yang sama? Ada masalah yang sama. Bahkan lebih sulit karena engkau tidak bisa ketemu keluargamu. Saya katakan demikian. Kamu mau pergi ke luar kota, saya katakan dimanapun kamu pergi, 10 tahun yang akan datang sama seperti hari ini. Jalan yang paling tepat adalah hilangkan dulu energi negatif, baru mujizat itu muncul. Sekali lagi, menghilangkan energi negatif. Yosef itu biangnya, saudara. Karena kalau sudah menghilangkan energi negatif ternyata kesulitan masih ada, saudara harus berpikir ini hanya masalah waktu.
Mari kita belajar seperti Yosef, saudara. Kita mau berlaku jujur sama Tuhan. Katakan, Tuhan, saya pernah komplain dengan Engkau. Di hati kecil saya yang paling dalam pernah mengatakan, Kau tidak adil. Kita harus mengakui di hadapan Tuhan, bikin pemutihan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat saudara minta ampun kepadanya, Tuhan pun pasti mengampuni. Sekali lagi, baru masalah komplain saja itu energi negatif. Hidupmu akan menjadi negatif dalam segala bidang. Percayalah saudara. Apalagi orang yang emosinya gampang, itu gampang komplain saudara, gampang marah sama Tuhan. Tapi ayo kita berlaku jujur. Kalau Yosef disertai, saya juga percaya saudara yang percaya kepada Bapa Yahweh, saudara disertainya. Cuman Yahweh itu kan tidak kelihatan saudara. Yang ada kan di hatimu sendiri yang bisa mendeteksi. Saya katakan, selama engkau bisa mengatakan Bapa Yahweh tolong saya, dia ada di dalam hatimu. Karena orang yang mengatakan Bapa Yahweh tolong saya, berarti di dalam hatinya masih ada nama Yahweh. Jadi dibutuhkan saja kepercayaan. Ini hanya masalah waktu, saudara. Terus yang kedua, karena disertai Tuhan. Tadi ayatnya jelas, Yahweh bersamanya. Karena disertai Bapa Yahweh, kita pikir kalau disertai Tuhan kok masuk penjara. Padahal itu masih bagian dari perjalanan mimpinya. Coba saya ajak saudara untuk merenung sedikit saudara. Yusuf itu kan, atau Yosef itu kan bukan orang terkenal, betul atau tidak? Dia bukan orang terkenal. Bagaimana Fir'aun bisa mengenal dia? Gak mungkin saudara. Sedangkan visinya itu adalah menjadi orang terkemuka. Nah, sekarang orang yang terkemuka itu siapa? Kan Fir'aun saudara. Jadi Yosef itu harus dicemplung ke sumur dulu, harus dijual dulu sampai ke Potifar. Kenapa kok ke Potifar saudara? Kenapa tidak di tempat lain saja? Karena dulu kerajaan yang terbesar itu adalah Fir'aun. Tuhan sengaja kirim Yosef ke kerajaan yang besar. Itu adalah bagian dari mimpinya. Jadi hari ini kalau saudara mengalami kesulitan, percayalah, kesulitan itu adalah bagian dari mimpi saudara. Jangan kita menyerah. Saudara boleh catat apa yang saya katakan ini bagian dalam perjalanan mimpinya. Sama seperti seorang yang sekolah sampai dia jadi dokter. Apakah tiba-tiba jadi dokter gitu? Ya tidak saudara. Dia harus sekolah SD dulu, kadang dibentak-bentak guru, disabet guru. Mungkin kalau sekarang udah nggak berani ya guru nyabet murid saudara. Nyabet murid sama masuk penjara itu. Saya masih ingat saya sekolah, saya pernah dipukul tangannya sama guru ya, karena pelajaran bahasa Inggris saya nyelelek. Itu sebabnya saudara, kalau kita dipukul tangannya sama guru, jangan berkata, loh aku mau jadi dokter kok dipukul tangannya. Nggak begitu. Itulah bagian dari perjalanan impian kita.
Kita harus dimarahi dulu, harus dipukul dulu, didisiplin dulu, supaya kalau kita jadi orang yang baik, jadi orang yang sudah tertempa. Ngerti saudara? Walaupun bidang pendidikan sekarang sudah bergeser, nggak ada satupun guru yang berani mukul. Coba aja berani mukul, kalau nggak berakhir di penjara. Ya. Makanya sekarang anak-anak mau nakal kayak mau apa, karpe gurunya bilang terserah, mau narkobanan mau apa karepmu, daripada saya masuk penjara. Akhirnya dia defend seperti itu. Ya, oleh karena itu sekali lagi, kalau saudara menghadapi kesulitan, percayalah bahwa kesulitan itu adalah bagian dari perjalanan impian saudara. Tinggal saudara meyakini saja. Yang penting jangan pernah sekali-kali melepaskan tangan Tuhan. Semua orang yang akan memperoleh berkat-berkat yang besar, memperoleh cita-cita yang luhur dan impian yang luar biasa tinggi, bukan berarti tidak melalui rintangan. Pasti dia akan mengalami rintangan. Seperti yang tadi saya ceritakan, perumpamaan orang sekolah, diajar, dipukul guru, dibentak-bentak sama guru, sampai murid itu jadi ketakutan sama guru. Saya masih ingat waktu sekolah saya paling takut itu pelajaran kimia, saudara. Kalau sudah pelajaran kimia, wah ojo ngasih, kadang-kala tak tinggal lari tak tinggal pergi makan nasi telur di kantin, saudara. Ini jadi akhirnya sekolahnya goblok karena begitu, saudara. Tapi coba saya belajar dengan sungguh-sungguh, wah saya pasti sudah bertitel, ya. Tapi karena kehidupan saya nggak karpe dewe, ya akhirnya seperti ini, nggak punya titel sama sekali. Nah, cuman sekarang saya bertekad, sekalipun saya tidak punya titel, saya harus lebih pinter dari orang yang bertitel. Saudara yang terkasih, kemarin saya mendengar Kenan masuk ke ngobrolan orang-orang Kristen umumnya. Dia masuk ke situ. Nah, Kenan itu saya bilang, Kenan itu lebih tinggi dari mereka. Mereka kamu terangkan seperti apapun nggak ngerti, Dia menerangkan itu hebat sekali, saudara. Sambil saya ngerjain bikin materi, saya dengerin, wah Kenan hebat ya. Dan yang dihadapi itu nggak tanggung-tanggung, saudara. Orang-orang pinter. Mereka bertanya, kenapa di status gambarmu kok ada Tefilm? Nggak ngerti Tefilm apa, saudara. Kenan bicara tentang angka gematria juga nggak ngerti. Bicara tentang huruf-huruf Ibrani dan simbolnya juga nggak ngerti. Nah, dasar anak kecil, saudara. Kalau dia sebut nama sesembahan lain, langsung disikat habis. Saya bersyukur, saya secara batin saya katakan, saya bangga dengan anak ini, hebat luar biasa. Sudah terbiasa. Bahkan materi khotbah saya pun tahu.
Waktu dia sering tanya-tanya, tapi dia kan lari keluar. Begitu lari keluar, saya bilang sudah ke, nggak usah diterus ke. Kamu mau nerangke apapun, mereka nggak akan tahu. Wong itu Kristen umum, ya. Kamu mau bicara apa nggak ngerti, kamu sudah terlalu tinggi, ya. Bahkan mungkin anak teologi aja mungkin nggak ngerti saudara yang diomongin, ya. Jadi secara fisik saya cukup bangga juga lihat Kenan itu pintar sekali. Makanya saya katakan, kalau mau diskusi itu diskusi dengan orang yang sesama, sejalan, yang sudah panggil Yahweh, yang sudah dibaptis pembaharuan dan sebagainya. Kamu kalau sekarang mau cerita apa? Orang ngerti mereka, ya. Saya sengaja dengerin, saudara. Saya tidak mau terlibat, karena kalau saya terlibat, waktu saya habis. Sekalipun saya tahu Kenan itu dikeroyok orang banyak, tapi dia bisa. Cuman sayangnya merekanya nggak ngerti. Mau dipenggok-penggok ke Kenan nggak bisa dipenggok ke, saudara. Apa yang dia dengar dia sampaikan. Cuman masalahnya karena dia anak kecil jadi banyak emosinya, ya. Jadi sekali lagi berpikirlah bahwa kalau kita mengalami banyak masalah itu karena bagian dari misi dan visi kita. Amin, saudara. Sekarang kita lihat yang ketiga. Setelah di dalam penjara, ia ketemu juru minuman dan juru roti raja. Nah, kenapa kok kebenaran ada juru roti dan juru minuman yang masuk penjara? Kalau di dalam penjara, siapa yang mau menyampaikan ke raja? Nggak ada kan? Nggak punya koneksi kan? Nggak punya koneksi. Jadi supaya ada koneksi adalah dicarilah Tuhan yang mencari orang yang dekat dengan raja, saudara. Yaitu juru minuman dan juru roti. Kebetulan ada problem. Mereka masuk penjara. Tapi dua orang ini dia mendapatkan mimpi, dan Yosef mengartikan mimpinya. Yosef katakan bahwa nanti juru minuman itu akan digantung, sementara juru roti itu akan dinaikkan jabatannya, akan punya posisi yang tinggi. Saudara perhatikan di dalam kitab Beresit pasal 40. Coba kita baca sama-sama ya. Ayat yang pertama. Dan terjadilah setelah hal-hal ini, juru minuman raja Mesir dan juru roti berbuat salah terhadap tuannya, terhadap raja Mesir, sampai dia masuk penjara, saudara. Saudara perhatikan kata dan terjadilah. Kok bisa terjadi? Itulah tangan Bapa Yahweh yang menyertai Yosef, saudara. Tidak heran kalau saudara tetap setia kepada dia, dan terjadilah si A begini, si B begini. Itu tangan Tuhan, saudara. Tangan Tuhan yang ikut ambil bagian. Makanya kalimat dan terjadilah setelah hal-hal ini, itu saya menafsirkan bahwa itu adalah tangan Tuhan yang bikin masalah terhadap dua orang ini.
Sehingga dua orang ini harus masuk penjara, harus ketemu Yosef dulu. Bayangkan saudara, kalau kita mengikuti tangan Tuhan itu enak saudara. Memang kalau kita dengar ceritanya mengenakkan, tapi kalau kita belum dengar ceritanya mungkin rasanya gimana sih, Tuhan kok terasa jauh. Seperti yang tadi saya ceritakan, orang sekolah mesti dibentak-bentak dulu, ya, diluruskan kalau salah. Wes ngono, kalau mau naik tingkat harus ujian dulu. Apakah ujian disertai sama gurunya? Tidak, garapen dewe, seolah-olah kita ditinggal sendiri. Dan kita berkata, Tuhan kok aku sendirian Tuhan. Kita komplain seperti itu. Tapi Tuhan pasti akan berbicara, maju terus nak. Aku sedang menguji engkau, apakah mentalmu kuat atau tidak. Jadi untuk memperoleh mujizat Tuhan, kita plus, kita dididik mental kita supaya menjadi orang yang kuat, yang tidak mudah menyerah. Amin. Berapa kali kita menyerah, kita berkata, Tuhan sudah selesai Tuhan, tolonglah Tuhan, aku sudah enggak kuat Tuhan, perjalanan hidup ini terlalu berat. Tapi saudara percaya saja, ada tangan Tuhan yang menyertaimu sampai kapanpun juga. Karena itu adalah bagian dari mimpi. Sehingga Yosef itu mengartikan mimpinya juru roti dan juru minuman raja. Makanya Yosef akhirnya pada waktu dia diangkat, dia diberi nama apa? Safnat Paneah. Artinya penafsir rahasia. Jadi hal-hal yang sifatnya rahasia itu ditafsirkan, dibuka. Kadangkala Tuhan itu berbicara kepada kita melalui mimpi, saudara. Seperti saat kita mau menerima Yahweh, saya mimpi kalau saya bersama 3 orang, saya ditelanjangi, cuman bajunya saja, saudara. Kalau ditelanjangi itu artinya apa? Mau dipermalukan. Saya mimpi seperti itu. Saya berkata, oke, nggak masalah. Dan 3 orang itu akhirnya betul-betul dipermalukan, saudara. Dianggap pengacau kekristenan, dianggap pengajar sesat, dianggap ngarang cerita. Itu tafsir mimpi, saudara. Sekarang kan ada AI di setiap WhatsApp, saudara bisa tanya di situ. Kalau saudara mimpi, saudara boleh tanya, ketik, saya mimpi ini artinya apa? Walaupun itu tidak harus dipercaya, tetapi itu paling tidak menjadi pedoman dalam hidup kita. Kalau ada orang yang mimpi giginya tanggal, coba perhatikan, mesti dalam keluarga ada yang mau mati. Jadi sudah diberitahu dulu, baru kita putuskan, ya. Roh maut aku perintahkan pergi, kan gitu, saudara. Jadi saudara bisa tanya, apa sih tafsir mimpinya? Sama seperti Yosef bisa menafsirkan mimpi, saudara. Dia bukanlah orang yang pendidikan, tetapi dia bisa mencapai visi dan impian yang tinggi. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, saudara punya mimpi besar? Punya. Apakah saudara yakin bahwa mimpi besarmu pasti terjadi? Yakin. Pasti, saudara. Ini masalah waktu saja. Karena kita seringkali hidup sebagai manusia itu ngelabiar,
saudara. Yang bisa kita lihat itu kan paling di depan kita, sedangkan Tuhan itu nun jauh di sana melihatnya, bisa melihat sejauh itu perjalanan hidup kita. Dan saya katakan, kalau saudara terasa perjalanan hidupmu itu tertutup rapat, percayalah, selama kita pegang tangan Tuhan, Dia buka jalan di setiap jalan yang tertutup. Haleluya. Ayo, kalau ada di antara kita yang sudah menyerah atau marah sama Tuhan, bangkit. Yakini bahwa sekali-kali Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita. Kita mungkin jenuh, aduh Tuhan, ini gimana sih kehidupan ini? Sesulit-sulitnya kehidupan, percayalah, Dia sekali-kali tidak meninggalkan kita. Dan saudara tahu, saat Yosef minta tolong juru minuman ya, juru minuman, malah dilupakannya. Saudara coba kita baca, kalau nggak percaya, Beresit 40 ayat 23. Nah, dan pemimpin juru minuman itu tidak ingat akan Yusuf, bahkan dia melupakannya. Jadi juru rotinya mati, saudara. Juru minumannya yang hidup. Lah, Yusuf pasti cerita kan, menceritakan tentang visinya dia. Yosef pasti akan berkata, aku punya visi besar, dengarkan visi besarku. Yosef pasti begitu. Dan dalam kisah itu, saudara menemukan Yosef itu mengandalkan manusia. Dia katakan, nanti kalau kamu sudah ketemu raja, jangan lupakan saya ya. Ingat saya loh, saya yang menceritakan mimpimu. Tapi di ayat yang kita baca tadi, di dalam Beresit 40 ayat 23 mengatakan apa? Dia melupakannya. Lupa, saudara. Ya itulah, kalau mengandalkan manusia pasti kecewa. Andalkan Tuhan saja, saudara. Kalau kita mengandalkan Tuhan pasti tidak kecewa. Amin. Karena sekali-kali Dia tidak akan meninggalkan kita, karena Dia tahu bagaimana penderitaan manusia di dunia ini. Dia tahu ada banyak kuasa kegelapan yang berusaha menghancurkan kita. Yakinlah, saudara. Selama ini kita seringkali mendengar, saya mengalami kesulitan, kok orang-orang di Kehilat tidak ada yang tolong saya. Lalu apa ujung-ujungnya? Kecewa. Karena mengandalkan manusia. Tiba-tiba orang dari agama lain tolong kita. Kamu apa sih kesulitannya? Saya kontraknya mau habis. Gampang itu, kamu kontraknya berapa? Nih tak tolongin saya. Akhirnya, orang dari agama lain kok baik ya? Bisa seperti itu. Kamu pingin apa? Saya punya visi seperti ini. Percuma, nggak usah ngandalkan orang Kehilat, brengsek semua. Loh, kami ini loh orang dari agama lain mau tolongin kamu. Dalam hati itu, iya ya, orang agama lain saja kok mau tolongin saya ya. Ya sudah, aku ikut kamu ya. Orangnya sukacita. Bener wes, kamu ikut saya. Saudara tahulah bahwa orang dari kepercayaan lain yang menolong saudara
itu datangnya dari Tuhan. Kalau sungai Kerit saja bisa kering, Tuhan kirim burung-burung gagak dan sungai Kerit menjadi kering. Tuhan pakai janda di Sarfat. Apakah lalu Elia mengatakan, oh janda di Sarfat, kamu termasuk janda yang memelihara saya, yuk kawin sama saya yuk? Apakah seperti itu? Tidak, saudara. Janda di Sarfat hanya dipakai oleh Bapa Yahweh. Tangan Tuhan yang memakai dia, saudara. Jadi yang terpenting sekarang, andalkanlah Tuhan di atas segala-galanya. Kalau Tuhan yang diandalkan, percayalah, dia sekali-kali tidak akan mengecewakan saudara. Apakah saudara punya masalah sakit penyakit? Saudara punya masalah finansial? Saudara punya masalah toko saudara sepi? Nggak usah khawatir, Tuhan sanggup menolong saudara. Dia bisa pakai teman-teman yang kita kenal atau orang asing yang kita kenal, yang baru pertama ketemu. Yang terpenting pokoknya kita andalkan Tuhan saja. Amin. Ya. Sekarang kita akan lanjut yang kelima, saudara. Jangan pula seperti gambar ini ya, karena frustrasi lalu mau melakukan suicide. Nah, kalau saudara ambil langkah suicide atau bunuh, ya, itu berarti saudara memilih jalan tol menuju ke neraka. Saya pernah ketemu dengan orang yang siap-siap mau bunuh. Dia masuk penjara. Dia bilang, aku sudah nggak kuat, Pak. Jangan nggak kuat. Saya kasih video. Waktu saya memberi materi bahwa bunuh itu jalan tol menuju ke neraka. Nah, saya katakan, loh, penderitaan di sini saja sudah nggak kuat, opo meneng penderitaan di neraka, sansaya tidak kuat lagi. Tapi kalau sudah di neraka, ya mau tidak mau, suka tidak suka, kamu nikmati. Kalau sekarang kan masih ada pengharapan, amin. Ya, akhirnya orang itu tidak jadi bunuh. Dia merasakan kasih Bapa yang luar biasa. Saya bimbing sekalipun ada di dalam penjara, saya berikan kekuatan. Apalagi saat-saat mau keluar, saya bilang tetap setia kepada Bapa Yahweh. Saya bimbing terus, dan akhirnya dia keluar, saudara, 3 tahun. Ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Adanya bencana kelaparan dari sebuah mimpi Firaun adalah bagian dari skenarionya Tuhan. Saudara yakin saudara ada di dalam skenarionya Tuhan? Percayalah, saudara. Ya namanya skenario, sakarpe sing gawe cerita, betul nggak saudara? Yang penting kita jangan lari, jangan meninggalkan dia. Mau skenarionya kita, penderitaan kita, enggak apa-apa, udah kita terima. Kalau saya berprinsip, paling-paling usia saya kan 65, saudara. Kalau misalnya saya itu dijatah umurnya 70, berarti kurang berapa tahun? 5 tahun, saudara. Paling-paling 5 tahun meneng ya wes pindah alamat, kan gitu, saudara. Ya.
Jadi kita harus yakin bahwa Tuhan itu pasti penolong kita. Tuhan itu pasti membela kita. Setidak-tidaknya kita pakai kata-kata yang bisa membuat kekuatan. Lama-lamanya kita di dunia itu paling berapa lama sih? Kan gitu saudara. Paling berapa lama? Ikuti saja ceritanya, skenarionya Tuhan. Pasti kalau kita ikuti skenarionya Tuhan, pasti akan baik pada akhirnya. Ada istilah happy ending. Saudara, saya percaya bahwa saudara ada dalam skenarionya Tuhan dan akan berakhir dengan happy ending. Yang penting saudara jangan sombong, jangan meninggalkan Tuhan. Dumeh wis diberkati meninggalkan Tuhan, oh bahaya saudara. Cari penyakit kalau begitu, ya. Sekarang yang keenam. Kehidupan ini adalah bagian dari apa yang menjadi impian kita. Tapi saat ada bencana, lalu mengubah kata-kata yang negatif. Lah ini kebanyakan orang saudara. Padahal Yesus selalu menyertai. Kenapa ucapan kita lebih dulu jalan daripada pikiran kita? Orang kalau menghadapi masalah selalu mengatakan, wes mati wes, ora bisa, udah mati ya udah nggak bisa diselesaikan. Saya katakan seberat apapun semua pasti bisa diselesaikan. Kalau tidak bisa diselesaikan dengan logika, jangan pakai logika. Amin. Jangan pakai logika. Cukup pakai iman, pakai kepercayaan. Apalagi kita punya hukum Loa, pakai hukum Loa, ya. Jangan kita menolak hukum, karena hidup kita itu adalah hidup di tengah-tengah energi, karena kita juga energi. Jadi kita itu sedang perang energi. Kalau saya meyakini bahwa apa yang menjadi visi dan impian pasti terwujud, entah kapan pasti terwujud. Seperti hari ini pun saya tetap berani berkata, saya punya cita-cita atau visi dan impian. Kehilat di belakang akan menjadi kehilat terbesar dan terindah di dunia. Mungkin ada orang yang mengatakan, mosok iyo? Saya katakan iyo. Mosok sih apa bisa? Ya enggak bisa, tapi untuk kamu. Kalau saya bilang begitu saudara. Jadi sekalipun kalau misalkan ada orang yang mengcounter, katakan iya betul, kata-katamu betul, tapi untuk kamu, bukan untuk saya. Ngerti saudara? Kalau untuk saya pasti bisa. Kalau untuk kamu ya nggak bisa. Wong kamu bukan punya iman seperti saya. Ngerti saudara? Jadi yang terpenting kita meyakini saja. Saya sedang melatih saudara untuk belajar firman Tuhan ini. Kita harus yakin, bukan seperti dua orang yang berjalan menuju ke Emmaus. Yesus wis bangkit, nggak ngerti saudara. Kalau dia berjalan menuju ke Emmaus didampingi oleh Yesus, itu kan aneh saudara. Lewang Yesus ya dikatakan pernah makan bareng, jalan bareng, kok ya iso ndak ngerti. Karena pikiran dia, mosok sih Yesus bangkit. Ya iya masuk, karena kamu tidak percaya.
Sama seperti orang sebelah, ya, orang yang punya kepercayaan lain, orang sebelah itu mereka mengatakan apa? Mosok iya sih sing dipanggil Yesua itu bangkit? Iya betul. Nah saya selalu mengatakan betul, Yesua tidak bangkit, tapi untuk kamu, tapi untuk saya dia sudah bangkit dan dia bersama dengan saya. Jangan pada waktu orang mengatakan apa Yesua tidak bangkit, mana buktinya? Iya yo, buktinya ya kaya ngene iki uripku. Itu kan bodoh namanya, saudara. Saya kasih trik ini. Kalau saudara diomongin orang, Yesua itu tidak bangkit, nggak bisa dia bangkit. Iya betul. Saya katakan betul, Yesua tidak bangkit. Tapi untuk kamu, untuk saya, dia sudah bangkit. Kalau misalkan Elia Milron ketemu saya, apa itu Yahweh itu nggak ada, Yahweh nggak ada. Betul, Yahweh nggak ada untuk kamu, tapi untuk saya Yahweh pasti ada. Kayak gitu aja, saudara. Terus pikiran kita bagaimana? EGP. Emang gue pikirin ya memang ilmunya sampai di situ, suruh apa? Ya nggak dipaksa seperti apa pun nggak bisa. Sama seperti Kenan, tak kasih tahu percuma ke. Ya, kalau kamu mau diskusi iman itu sama orang yang percaya Bapa Yahweh, kamu mau cerita seperti apapun nggak bisa. Padahal dia menerangkan tabernakel itu pintar sekali, saudara. Ya, Kenan itu 9 tahun umurnya, menerangkan tabernakel itu bagus sekali. Bahkan pendeta-pendeta bisa kalah sama dia menerangkannya, karena dia sering mendengar pengajaran-pengajaran dari bahasa Ibrani. Dia bisa menerangkan apa itu ehad, apa itu Tritunggal. Mungkin pendeta-pendeta di luar saja mungkin mikir, saudara, ini bocah cilik kok pinter temen, ya. Meniup shofar pun bisa 4 nada. Sedangkan orang lain itu kan paling 1 sampai 2 nada. Dia bisa 4 nada. Kalau nggak percaya lihat itu TikToknya saya. Saya sekarang punya TikTok. TikToknya judulnya Alef.Tau. Itu TikTok saya. Ya. Saya baru bikin, itu pun dibikinkan Michael, ya. Itu paling baru berapa minggu, itu pengikutnya sudah 1000 lebih, sudah bisa live. Padahal orang ingin mendapat follower 1000 itu setengah mati. Saya sudah 1000 lebih, saudara. Kalau nggak percaya lihat tuh TikTok saya, Alef.Tau. Ya, lanjut, saudara. 7. Karena Yosef tidak fokus dengan penderitaan, apalagi bukan dia yang bikin. Dia jalani hidup ini easy going dan percaya. Nah ini penting, saudara, ya. Ini saya perlu kasih tahu kepada saudara sekalian. Kita sering mendengar, saudara, kita sering mendengar ada orang berkata, Pak, tolong doakan saya, karena saya tidak punya pekerjaan, anak saya autis, hidup saya miskin. Oh iya, saya doakan. Nanti ketemu orang lagi, ngomong lagi, saudara, Pak, tolong doakan saya tidak punya pekerjaan, anak saya autis, dan saya hidup miskin. Oh ya, saya doakan. Nanti ketemu orang lagi, ngomong lagi seperti itu. Lah sakjane fokusnya kemana, saudara? Itu yang namanya fokus kepada miskin,
nggak punya kerjaan, dan anak autis. Ya jangan salahkan kalau alam semesta tidak menjawab, saudara. Tuhan itu tidak menjawab melalui hukumnya, yaitu alam semesta. Bukankah ada firman yang mengatakan bahwa kata-kata itu adalah mencipta? Makanya saya sering kali ya saudara, kalau ada orang telepon saya, Pak tolong saya doakan, saya akan tanya, doakan apa? Yang kemarin. Lah kemarin kan sudah didoakan. Kau minta didoakan berarti kan dibatalkan doa kemarin. Oh gitu Pak ya? Ya iyalah. Misalnya hari ini minta doakan, Pak tolong doakan supaya toko saya laris. Oh iya saya doakan. Saya doakan saudara. Lah besok datang lagi, telepon lagi, Pak tolong doakan toko saya supaya laris. Lah yang kemarin, doa kemarin piye? Dibatalkan. Itu hukum semesta. Amin. Harusnya kalau hari ini didoakan, Pak tolong didoakan, cukup satu kali. Tuhan itu enggak budek saudara. Amin. Tapi setelah doa, sekarang doa lagi, mengucap syukur karena tokonya sudah rame. Kan begitu saudara. Kalau kita berdoa, Pak tolong doakan anak saya autis, besoknya mengucap syukur, Tuhan terima kasih dan syukur anak saya sudah sehat. Kalau saudara hidup miskin, terima kasih Tuhan saya sudah kaya. Amin. Walaupun duit saudara belum kelihatan, percayalah ketika engkau ngomong, kau sedang mencipta di alam semesta. Jangan bolak-balik minta didoakan, bolak-balik minta didoakan dengan doa yang sama. Enggak selesai-selesai saudara. Ini yang penting agar supaya kita ngerti saudara. Karena saya katakan setiap saudara berkata, itu ucapan saudara itu mencipta di alam semesta. Makanya tingkatan doa yang tertinggi adalah mengucap syukur. Itu sebabnya ada ayat yang berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya kalau mengucap syukur itu, apa yang kita syukuri ditarik ke bawah, ditarik ke dunia ini. Rumah saya kontrak terus, saya mengucap syukur, Tuhan saya bersyukur saya punya rumah sendiri. Amin. Berarti saat saudara mengucapkan saya bersyukur saya punya rumah, betul-betul terjadi saudara. Dulu pada waktu pastori belum di samping, saya juga mengucap syukur, Tuhan saya mengucap syukur saya sudah punya pastori di samping kehilat kita. Setelah kita sampai, apakah mengucap syukur terus? Tetap mengucap syukur. Kalau saya naik pun, aduh Tuhan saya mengucap syukur, betul-betul saya rasakan kasih-Mu yang luar biasa. Saya bisa menikmati pastori, pemberian daripada-Mu. Amin saudara. Walaupun bukan uang jatuh dari langit, itu tidak, melalui manusia tetap. Dan saya perlu juga mendoakan orang yang memberkati saya. Jangan orang kalau tidak memberkati diamuk, marah, wah saiki orang itu memberkati saya. Enggak boleh begitu saudara. Kita harus selalu memberkati. Tuhan tolong orang yang memberkati saya, berkatilah mereka dengan berkat yang berlimpah. Amin. Ya. Sehingga orang itu diberkati, terjadi sinergi saudara. Kalau Tuhan senang sama saya dan Tuhan memakai si A untuk memberkati, jelas si A itu pasti diberkati oleh Tuhan. Amin.
Itu yang namanya sinergi, saudara. Jangan fokus kepada masalah. Saya berharap saudara bisa paham akan hal ini. Yang kedelapan, yang terakhir, ya. Sampai di sini Yosef menjaga hati dari kepahitan terhadap keluarganya, menyalahkan mereka, itu bagian dari Tuhan. Ternyata saudara, yang membuat penyertaan Tuhan selalu adalah karena Yosef itu dia menjaga hati. Amin. Nah, coba kita baca ya. Di Beresit 45 ayat 5 dikatakan apa? Tetapi sekarang janganlah bersedih hati, jangan pula menyalahkan diri sendiri bahwa kamu telah menjual aku ke sini, karena untuk menyelamatkan kehidupanlah Elohim telah menyuruh aku mendahului kamu. Yosef tidak pernah nutuh saudara-saudaranya dengan mengatakan, goro-goro kamu ya saya jadi menderita sekian lama, gara-gara kamu ya jadi begini-begini. Sekali-kali tidak, saudara. Semua ada dalam skenario-nya Tuhan. Kehidupan kita ini kan skenario-nya Tuhan, betul nggak? Jangan banggal-banggal, saudara. Ngikuti saja apa alurnya Tuhan, maunya Tuhan itu apa. Bayangkan keluarganya sudah datang, ya walaupun pernah dikerjain sama Yosef, pernah dikerjain keluarganya, ya. Tapi pada waktu datang semua, dia katakan, aku ini loh Yosef yang dulu pernah kamu cemplung ke dalam sumur. Kaget dia, ketakutan, saudara. Tapi kembali Yosef mengatakan apa? Nggak usah merasa bersalah. Kalau aku tidak masuk sumur, aku nggak sampai sini. Semua ada bagian skenarionya sendiri-sendiri. Coba saudara perhatikan berapa banyak kita pahit dengan seseorang, pahit dengan orang. Padahal itu hanya orang itu dipinjam oleh tangannya Tuhan untuk melakukan skenario jalannya Tuhan. Kalau ikuti skenario Tuhan itu enak, saudara. Percayalah, Yosef banyak sekali disakiti oleh orang dan tidak lain adalah keluarganya. Apakah Yosef itu lalu marah-marah dan nuntut keluarganya? Tidak. Itu di dalam Beresit 45 ayat 5. Yosef tidak menyerang keluarga lalu mengatakan, gara-gara kamu sih aku jadi menderita sekian tahun, sekian lamanya. Tapi Yosef tidak seperti itu, saudara. Inilah keindahan hati Yosef. Sampai akhirnya dia dapat bonus. Bonusnya itu apa? Dapat istri, ya, anak Potifera, ya, Imam Dion. Kemudian dapat julukan Safnat Ba'aneah. Kemudian dia jadi manajer keuangannya si Firaun. Apa enggak luar biasa, saudara? Bayangkan berapa banyak orang-orang pinter yang ada di kerajaannya, tetapi Firaun bilang out semuanya. Saya enggak butuh orang-orang yang mungkin punya klasifikasi hebat tetapi nol kerjaannya. Mungkin saudara bilang, saya tidak punya ijazah Tuhan, saya orang bodoh. Aku akan pakai orang bodoh untuk mempermalukan hikmat dunia. Percayalah, saudara. Saya katakan saudara yang ada di tempat ini, jangan merasa minder. Tidak ada orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Amin. Yang ada adalah orang itu malas apa tidak. Tuhan itu paling tidak mau memakai orang malas.
Tapi orang bodoh Tuhan bisa kasih kepandaian. Ya, jadi yakinlah bahwa Tuhan itu pasti tolong saudara. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh. Malam hari ini kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh memberi kekuatan atas kami, sehingga perjalanan hidup kami seperti Yosef Tuhan, sekalipun penuh dengan penderitaan, tapi saya percaya Tuhan pasti akan tolong saya. Ini hanyalah masalah waktu. Terpujilah Engkau di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Amin. Apa? Pointer. Bentar. Ya, mungkin ada pengumuman. Kita dengar pengumuman. Kita tunggu dari multimedia. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Hadirilah Hari Raya Tisha B'Av pada hari Minggu 3 Agustus 2025 pukul 6 sore dengan tema Membangun Keluarga yang Beriman, Bertumbuh dan Melayani. Ibadah pagi tetap ada seperti biasa. Dalam memperingati perayaan Tisha B'Av, jemaat dihimbau untuk berpuasa selama 25 jam, dimulai pada hari Minggu 3 Agustus 2025 pukul 6 sore dan buka puasa bersama pada hari Senin 4 Agustus 2025 pukul 7 malam di Kehilat setelah doa pelayan. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Berkati. Amin. Itulah pengumumannya saudara, nggak ada lagi pengumuman. Oke, kita akan akhiri. Mari kita bersama bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sebentar lagi jemaat-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka. Apapun yang mereka hadapi, mereka pasti akan menang. Kami percaya Tuhan mempertemukan pada hari Sabat, pada hari Minggu. Tuhan tolong. Terima kasih Bapak Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari saudara angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Yefareke Yahweh wa yismereka. Amen. Ken yehirotso. Yair Yahweh panau eleka wikuneka. Amen. Ken yehirotso. Yesa Yahweh panau eleka we Hashem lecha shalom. Amen. Ken yehirotso. Baruk ata Pair ufaruk ata pesateh. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Baruk peripit neka ufri atmatka ufri faemteka shikar ala peka westerotsonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk atapawaika ufaruk atapetseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu meleka olam, Beshem Yeshua HaMashiach wa Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yefareka wa yismereka. Yefareka.
Shalom, Shalom. We Hashem Leka. Shalom, Shalom. Yefarecha, we Yismereka. Yefarecha. Amin. Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.